Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Atia, kelas 11 MIPA 2, nomor urut 10, ingin melakukan praktikum tentang hidrolisis garam. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah suatu proses penguraian garam dalam air yang akan membentuk ion negatif dan positif. Pencampuran larutan, asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Namun demikian, garam bisa bersifat basa, asam maupun netral. Lalu, bagaimana hubungan asam dan basa pembentukan garam dengan sifat larutan dalam air? Jadi sifat larutan garam dalam air ditentukan dari asam dan basa pembentukannya. Seperti, yang pertama, jika suatu larutan terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka sifat larutan garamnya akan bersifat netral. Yang kedua, jika suatu larutan terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka sifat larutannya akan bersifat basa. Ketiga, jika suatu larutan terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka sifat larutannya akan bersifat asam. Yang keempat, jika suatu larutan terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka sifat larutannya akan bersifat tergantung pada Ka dan Kb-nya. Jika Ka sama dengan Kb, maka bersifat netral. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka bersifat asam. Artinya, pH lebih kecil dari 7. Jika Ka lebih kecil dari Kb, maka bersifat basa. Artinya pH lebih besar dari 7. Teori apabila larutan itu bersifat garam basa, maka setelah diberi indikator warnanya akan menjadi pekat. Sedangkan apabila larutan itu bersifat garam asam sedikit, maka setelah diberi indikator warnanya akan menjadi lebih gelap. Kuncinya yaitu hidrolisis garam akan terjadi bila salah satu atau kedua komponen penyusun garam itu bersifat asam, lemah, dan basa lemah. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktek tersebut bahwa setelah dicampur dengan indikator alami yaitu kunyit pada ketiga larutan tersebut, yaitu larutan cuka, larutan garam, dan larutan sabun, ternyata larutan tersebut ada yang berubah warna sehingga menandakan bahwa hidrolisis garam benar-benar terjadi. Yang pertama ada cuka, warnanya berubah menjadi lebih terang, menandakan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Kedua, garam, warnanya hampir sama dengan indikator alami yaitu kunyit, menandakan bahwa larutan tersebut bersifat netral. Ketiga, sabun, warnanya akan jauh lebih pekat dengan indikator alami berupa kunyit, menandakan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Sekian pengamatan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.